Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Rasmana, mahasiswa tingkat 3, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan psikolinguistik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Hajah Nina Hasanah. Untuk itu, yuk kita simak video berikut ini. Pada awalnya, psikolinguistik bukanlah ilmu mandiri yang dikaji secara khusus. Psikolinguistik merupakan ilmu yang dikaji secara terpisah, baik oleh pakar ilmu linguistik maupun pakar ilmu psikologi. Istilah psikolinguistik sendiri pertama kali digunakan oleh Thomas E. Sebeck dan Charles E. Osgood pada tahun 1954 pada sebuah buku yang berjudul Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problem. Walaupun sebetulnya pengkajian ilmunya telah dimulai sejak zaman Socrates dan Panini. Ada dua aliran filsafat, yakni empirisme dan rasionalisme, turut berkontribusi dalam perkembangan pemikiran para ilmuwan di dua ranah ilmu yang tadi. Filsafat empirisme menganggap bahwa ilmu merupakan objek kajian yang dapat dikenali secara indrawi. Filsafat ini erat kaitannya dengan psikologi asosiasi. Aliran ini mengkaji objek ilmu dengan menganalisis unsur-unsur pembentuknya sampai sekecil-kecilnya. Aliran filsafat rasionalisme mengkaji bahwa akal sebagai faktor yang harus dikaji agar memahami perilaku manusia. Turunan aliran rasionalisme ini ada paham nativisme, idealisme, dan mentalisme. Dalam hubungan ini, psikologi dan linguistik saling berkaitan. Adapun perkembangan psikolinguistik, yang pertama ada psikologi dalam linguistik. Dalam sejarah kajian linguistik, ada sejumlah pakar linguistik yang menaruh perhatian besar pada psikologi, seperti von Humboldt pada tahun 1767 sampai dengan 1835. Beliau telah mencoba mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia. Caranya dengan membandingkan tata bahasa dari bahasa-bahasa yang berlainan dengan tabiat-tabiat bangsa-bangsa penutur bahasa itu. Tampaknya von Humboldt sangat dipengaruhi oleh aliran rasionalisme. Dia menganggap bahwa bukanlah bahasa suatu yang sudah siap untuk dipotong-potong dan diklasifikasikan seperti aliran empirisme. Menurut von Humboldt, bahasa itu merupakan suatu kegiatan yang memiliki prinsip-prinsip tersendiri. Yang kedua ada Ferdinand de Saussure pada tahun 1858 sampai dengan 1913. Beliau memperkenalkan 3 istilah tentang bahasa itu, yaitu yang pertama ada langue, bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak, dan ada lagu, bahasa tertentu yang bersifat abstrak, dan parole, bahasa sebagai tuturan yang bersifat konkret. Dia menegaskan bahwa kajian adalah langue, sedangkan objek psikolinguistik adalah parole. Hal ini dikatakan karena dia beranggapan segala sesuatu yang ada dalam bahasa itu pada dasarnya bersifat psikologis. Yang ketiga ada Edward Sapir pada tahun 1884 sampai dengan 1939. Menurut Sapir, psikologi dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam pengkajian bahasa. Beliau juga mengkaji hubungan bahasa linguistik dengan pemikiran. Dari kajian itu, beliau berkesimpulan bahwa bahasa, terutama strukturnya, merupakan unsur yang menentukan struktur pemikiran manusia. Yang keempat
ada Leonard Bloomfield pada tahun 1887 sampai dengan 1949. Dalam usahanya menganalisis bahasa telah dipengaruhi oleh dua aliran psikologi yang saling bertentangan, yaitu mentalisme dan behaviorisme. Di sini beliau berpendapat bahwa bahasanya dimulai dari melahirkan pengalaman yang luar biasa, terutama sebagai penjelma dari adanya tekanan emosi yang sangat kuat. Yang kedua ada linguistik dalam psikologi. Dalam sejarah perkembangan psikologi, ada sejumlah pakar yang menaruh perhatian pada linguistik. Seperti yang pertama, John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Beliau telah mengkaji bahasa dan perkembangannya dengan cara menafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Jadi, dengan pengkajian kelas kata berdasarkan pemahaman kanak-kanak, kita akan dapat menentukan kecenderungan akal atau mental kanak-kanak yang dihubungkan dengan perbedaan linguistik. Yang kedua ada Karl Buchler. Beliau menyatakan bahwa manusia itu mempunyai 3 fungsi yang disebut kungabe adalah tindakan komunikatif yang diwujudkan dalam bentuk verbal. Yang kedua ada Evel, adalah permintaan yang ditunjukkan kepada orang lain. Dan yang ketiga Darstellung, penggambaran pokok masalah yang dikomunikasikan. Di sini bahasa dipandang sebagai simbol atau lambang dalam penggunaan bahasa. Salah satunya ketiga fungsi itu akan lebih dominan seperti Darstellung merupakan fungsi yang paling umum di sini. Adapun tokoh Weiss mengakui adanya aspek mental dalam bahasa. Namun karena wujudnya tidak memiliki kekuatan fisik, maka wujudnya itu sukar dikaji dan ditunjukkan. Weiss juga telah mengemukakan sejumlah masalah yang harus dipecahkan oleh linguistik dan psikologi yang dilihat dari sudut behaviorisme, yaitu yang pertama, bahasa merupakan suatu kumpulan respon yang jumlahnya tidak terbatas terhadap suatu stimulus. Yang kedua, pada dasarnya perilaku bahasa menyatukan anggota suatu masyarakat ke dalam organisasi gerak syaraf. Yang ketiga, perilaku bahasa adalah sebuah alat untuk mengubah atau meragam-ragamkan kegiatan seorang sebagai hasil warisan dan hasil perolehan. Yang keempat, bahasa dapat merupakan stimulus terhadap suatu respon atau sebaliknya. Yang kelima, respon bahasa sebagai stimulus pengganti untuk benda dan keadaan yang sebenarnya. Yang selanjutnya ada kerjasama psikologi dan linguistik. Kerjasama secara langsung di antar disiplin linguistik dan psikologi sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1860, yaitu oleh Heimann Steinthal, seorang ahli psikolinguistik yang beralih menjadi ahli linguistik, dan Moritz Lazarus, seorang ahli linguistik yang beralih menjadi ahli psikolinguistik. Menurut Steinthal, sebuah ilmu psikologi tidak mungkin dapat hidup tanpa sebuah ilmu bahasa. Juga dikatakan bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam akal manusia adalah melalui hukum-hukum asal bahasa dan melalui panca indera manusia. Dasar-dasar psikolinguistik merupakan beberapa pakar di dalam ilmu yang disunting oleh Osgood dan Sebeck pada seperti berikut nih. Yang pertama ada psikolinguistik adalah suatu teori linguistik berdasarkan bahasa yang dianggap sebagai sebuah sistem elemen yang berhubungan erat. Yang kedua, psikolinguistik adalah suatu teori pembelajaran menurut teori behaviorisme. Yang ketiga, psikolinguistik adalah suatu teori informasi yang menganggap bahwa sebuah alat menyampaikan suatu benda. Yang selanjutnya ada psikolinguistik sebagai disiplin mandiri. Dalam teorinya,
Leslie mengatakan bahwa lahirnya suatu ucapan bukanlah merupakan pertalian serta tentetan respon yang datangnya dari luar, melainkan merupakan suatu kejadian akal yang serentak, dan struktur sintaksis ucapan itu hanyalah secara tidak langsung yang dihubungkan dengan bentuk urutannya. Adapun Miller mencoba memperkenalkan teori linguistik baru yang dirumuskan oleh Chomsky, yaitu teori generatif transformai, kepada para pakar psikologi yang belum menyadari adanya perkembangan yang sangat pesat dalam studi bahasa yang telah dicapai oleh linguistik untuk memupuk jalan ke arah kerjasama selanjutnya. Pada awalnya, perkembangannya, psikolinguistik sangat berbau neo-behaviorisme, terutama yang mencoba menerangkan bahasa menurut kerangka stimulus respon yang tidak mentalis. Inilah tujuan utama psikolinguistik dewasa ini yang bersifat kognitif yang mengikuti suatu evaluasi dalam kajian bahasa. Ada 3 generasi dalam psikolinguistik. Yang pertama, psikolinguistik generasi pertama, psikolinguistik generasi kedua, dan psikolinguistik generasi ketiga. Psikolinguistik generasi pertama adalah psikolinguistik dengan para pakar yang menulis artikel dalam kumpulan karangan Seebeck dalam 2 tokoh linguistik generasi pertama ini. Pandangan berkaitan dengan aliran behaviorisme, aliran perilaku, atau lebih tepatnya dengan aliran neo-behaviorisme. Namun, psikolinguistik memang dianalisis oleh Osgood dan Seebeck tetap bergayut dengan proses perilaku dari aliran behaviorisme. Yang kedua, ada psikolinguistik generasi kedua, yaitu yang dipaparkan oleh G.S. Miller dan Noam Chomsky. Yang pertama, dalam komunikasi verbal, tidak semua ciri-ciri fisiknya jelas dan tidak semua ciri-ciri yang terang dalam ujaran mempunyai representatif fisik. Yang kedua, makna sebuah tuturan tidak boleh dikacaukan dengan apa yang ditunjukkannya. Makna adalah suatu yang sangat kompleks yang menyangkut antara hubungan simbol-simbol dan lambang-lambang. Suatu respon yang terpenggal-penggal terlalu menyederhanakan kekayaan makna atau makna secara keseluruhan. Yang ketiga, makna sebuah ujaran bukanlah makna dari kata-kata tersusun. Memahami makna sebuah ujaran berarti memang apa yang ada dalam otak si penutur. Yang keempat, struktur sintaksis sebuah kalimat terdiri dari satuan-satuan yang menentukan interaksi antar makna-makna kata yang terdapat dalam kalimat tersebut. Yang kelima adalah jumlah kalimat dan jumlah makna yang dijatakan dengan bahasa terbatas jumlahnya. Yang keenam, harus dibedakan antara pendeskripsian sebuah bahasa dan pendeskripsian sebagai pemakai bahasa. Yang ketujuh, adanya komponen biologis yang besar untuk menentukan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, ada psikolinguistik generasi ketiga dengan ciri-ciri. Yang pertama, orientasi merupakan psikolinguistik orientasi mereka kepada psikologi tetapi bukan psikologi perilaku. Yang kedua, keterlepasan mereka dari kerangka psikolinguistik kalimat dan keterlibatan dalam psikolinguistik yang berdasarkan situasi dan konteks. Yang ketiga, adanya suatu penggeseran dari analisis mengenai proses ujaran yang abstrak ke suatu analisis psikolinguistik mengenai komunikatif dan pemikirannya. Jadi, kesimpulannya, dalam sejarah kajian linguistik, ada sejumlah pakar linguistik yang menaruh perhatian besar pada psikologi. Nah, jadi psikolinguistik adalah 2 ilmu yang bergabung antara linguistik dan psikologi yang saling berkaitan erat, di mana psikologi pasti membutuhkan linguistik dan begitupun sebaliknya linguistik yang dibutuhkan dalam psikologi, seperti itu.